Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Ambri, saya dari kelas 3B Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 8, yaitu penerimaan penugasan dan pemahaman terhadap bukti audit. Yang pertama adalah tahapan kegiatan audit laporan keuangan. Yang pertama adalah penerimaan penugasan audit. Adalah untuk mengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu kesempatan menjadi auditor calon klien. Yang kedua adalah perencanaan audit. Tahap ini terkait dengan penetapan strategi audit untuk pelaksanaan dan penentuan lingkup audit. Tahap ini sangat penting karena menentukan keberhasilan penugasan audit. Yang ketiga adalah pelaksanaan pengujian audit. Melaksanakan pengujian audit atau pelaksanaan pekerjaan lapangan. Tujuan tahap ini mendapatkan bukti audit tentang efektivitas SPI dan kewajaran laporan keuangan. Yang keempat adalah laporan temuan pelaporan temuan berupa laporan standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dapat juga menyimpang dari laporan standar. Selanjutnya adalah hal yang harus diperhatikan sebelum menerima penugasan. Ada 3 hal penting yang perlu dipertimbangkan sebelum menerima penugasan. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap publik, yaitu independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, tanggung jawab terhadap klien, yaitu melakukan audit dengan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap rekan lain seprofesi, yaitu mengembangkan kehidupan profesi dan kemampuan melayani publik. Selanjutnya adalah langkah-langkah penerimaan penugasan. Yang pertama adalah mengevaluasi integritas manajemen. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi integritas manajemen adalah: yang pertama, berkomunikasi antara auditor pendahulu dengan auditor pengganti. Yang kedua, mengajukan pertanyaan pada pihak ketiga. Dan yang ketiga adalah mereview pengalaman masa lalu dengan klien. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi keadaan-keadaan khusus dan risiko tidak biasa. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko tidak biasa. Yang pertama adalah mengidentifikasi pemakai laporan keuangan auditan. Lalu yang kedua, memperkirakan adanya persoalan hukum antara stabilitas keuangan klien. Yang ketiga, mengevaluasi auditabilitas perusahaan klien. Lalu yang ketiga adalah menilai kemampuan auditor untuk memenuhi standar umum auditing. Biasanya dalam audit itu ada penetapan tim audit yang umumnya terdiri dari satu partner yang bertanggung jawab untuk seluruh penugasan, atau satu manajer bertanggung jawab untuk koordinasi dan supervisi, dan satu senior bertanggung jawab terhadap program audit dan supervisi staf asisten dan staf asisten yang mengerjakan prosedur audit yang diperlukan. Yang keempat, menyiapkan surat penugasan audit. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan surat penugasan audit adalah penerimaan auditor atas penunjukan oleh klien, lalu tujuan dan lingkup audit, kemudian tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Yang keempat, kesepakatan mengenai reproduksi laporan keuangan auditan. Kemudian kesepakatan mengenai bentuk laporan yang akan diterbitkan auditor untuk menyampaikan hasil penugasan. Kemudian fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan bahwa kekeliruan dan ketidakberesan material yang tidak terdeteksi. Kemudian kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam SPI yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. Lalu akses ke berbagai catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit.
Kemudian pembatasan atas tanggung jawab auditor. Kemudian ada komponen resiko audit. Komponen resiko audit pada umumnya terdiri atas 3, yaitu resiko bawaan. Resiko bawaan adalah kerentangan suatu asersi terhadap salah satu material dengan asumsi ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian yang terkait. Kemudian yang kedua adalah resiko pengendalian. Adalah resiko salah saji material yang dapat terjadi dalam asersi, tidak dapat dideteksi maupun dicegah secara tepat perusahaan. Yang ketiga adalah resiko deteksi. Merupakan resiko bawaan auditor yang tidak dapat dideteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Selanjutnya adalah tujuan audit dan bukti audit. Tujuan audit spesifik ditentukan berdasarkan asersi-asersi yang dibuat oleh manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Laporan keuangan meliputi asersi-asersi manajemen, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit. Berikut adalah pengklasifikasian asersi-asersi. Yang pertama adalah keberadaan atau kejadian. Asersi tentang keberadaan atau keterjadian hubungan dengan apakah aktiva atau utang benar terjadi selama periode tertentu. Yang kedua, kelengkapan. Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun rekening semestinya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban. Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan 2 hal, yaitu apakah aktiva yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar merupakan hak perusahaan pada tanggal tertentu. Yang kedua, apakah utang yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Lalu yang keempat ada penilaian dan pengalokasian. Asersi tentang penilaian dan pengalokasian berhubungan apakah komponen-komponen aktiva, utang, pendapatan, dan pendapat dan biaya sudah dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Kemudian penyajian dan pengungkapan. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu dalam laporan keuangan sudah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya. Asersi yang terakhir adalah ketepatan administrasi. Clerical accuracy merupakan salah satu tujuan khusus auditing. Ketepatan clerical atau ketepatan administrasi merupakan suatu kejadian berjalannya kegiatan clerical secara tepat sesuai dengan sistem yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir adalah jenis bukti audit. Yang pertama ada struktur pengendalian intern, yang kedua bukti fisik, yang ketiga konfirmasi, yang keempat catatan akuntansi, yang kelima bukti dokumen, yang keenam bukti surat pernyataan tertulis, yang ketujuh perhitungan kembali sebagai bukti matematis, yang kedelapan ada bukti lisan, dan yang terakhir bukti analisis dan perbandingan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.